Jam operasional kampung kue mulai jam 3 dini hari sampai jam 7 pagi itu kue-kue sudah tidak lengkap. Tapi sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Surabaya, itu kan pemikiran yang lama. Nah, bagaimana anggota paguyuban kampung kue ini sudah berupaya untuk mengarah kepada pemikiran yang baru. Secara otomatis dampaknya kepada masyarakat sekitar juga akan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Khairul Mahpudua atau biasa dipanggil Bu Irul. Saya selaku pendiri Kampung Kue. Ketika tahun 2005, saya melihat ibu-ibu di Rungut Lor Gang 2 ini setiap hari kegiatannya tidak produktif. Jadi kalau pagi-pagi gitu sudah cangkruan gitu kan. Terus kemudian ketika saya tanya, karena memang dia menganggur akibat dari ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Nah, kemudian saya dari situ melakukan pemetaan kecil-kecilan. Ternyata akhirnya ada ide karena saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang telah membuat kue, tapi secara ekonomi keluarga tidak ada peningkatan yang signifikan dan dampaknya terhadap lingkungan juga tidak nampak. Nah, dari situ kemudian saya menggagas seandainya Rungut Lor Gang 2 ini dijadikan sebuah kampung yang namanya kampung kue yang semua orang membuat kue. Menurut saya itu adalah ide yang menarik. Akhirnya lah kemudian saya melakukan pendekatan ke ibu-ibu, memberi pelatihan satu persatu, kemudian ibu-ibu kita ajak menjadi peserta pelatihan yang diadakan oleh teman-teman saya yang ada di Malang, pelatihan yang diadakan oleh dinas-dinas terkait di pemerintah kota Surabaya. Dari waktu ke waktu perkembangan kampung kue menunjukkan ke arah yang lebih baik, ya, selalu ke arah yang lebih baik. Artinya bahwa dari segi partisipasi perempuan yang ikut mempunyai usaha ini semakin meningkat. Saat ini ada sejumlah 63 orang ibu-ibu yang telah membuat kue. Dari segi pasar sudah meningkat, tidak hanya di wilayah Rungkut, tapi sudah arah Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Dari segi jenis kuenya sekarang sudah ada lebih dari 70 item kue. Terus kemudian pelanggan tetap adalah orang-orang yang dijual kembali produknya itu ada lebih dari 55 orang. Selain itu yang semula kue-kue basah hanya untuk pasar menengah ke bawah, sekarang sudah mulai ke pasar menengah ke atas, di hotel-hotel, kemudian di pasar-pasar modern. Selain itu juga tidak hanya kue basah tapi juga merambah ke kue-kue kering, sampai kemudian kue keringnya ada dijual di pesawat Citylink, dijual mulai ke pasar ekspor. Nah, peran warga paguyuban terhadap pengelolaan kampung kue saya kira, nah, mereka partisipasi. Artinya apa? Ya, ketika mereka ingin maju ya mereka harus memperbaiki produknya. Apalagi setelah kampung kue ini diresmikan menjadi kampung wisata kue oleh Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, ya. Ibu-ibu antusias sekali bagaimana membenahi secara fisik kampungnya, membenahi produknya, membenahi packagingnya, aktif untuk memasarkan produknya melalui online, seperti itu. Saya kira dengan adanya kampung kue dampaknya luar biasa. Satu, memang secara popularitas kampung kue ini Rungut Lor Gang 2 dikenal menjadi kampung kue. Terus kemudian yang kedua, dampaknya lagi banyak orang yang berkegiatan ke kampung kue, apakah itu dari akademisi, dari dinas-dinas, mereka kepingin menduplikasi
kampung kue ini di kampung-kampung mereka. Terus kemudian kalau untuk akademisi, saya kira ini menjadi studi bagi teman-teman mahasiswa untuk S1, S2, untuk penelitian-penelitian, untuk kepentingan dinas-dinas. Jam operasional kampung kue mulai jam 3 dini hari sampai jam 7 pagi itu kue-kue sudah tidak lengkap. Tapi sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Surabaya, itu kan pemikiran yang lama. Nah, bagaimana anggota paguyuban kampung kue ini sudah berupaya untuk mengarah kepada pemikiran yang baru. Pemikiran yang bagaimana ketika ibu-ibu sudah capek, ketika ibu-ibu istirahat, maka ibu-ibu nanti ke depannya akan mulai mempekerjakan orang lain. Jadi fungsi dari manajer itu akan betul-betul dilakukan, sehingga akhirnya pendapatan ibu-ibu meningkat, tingkat kesejahteraan juga makin membaik, secara otomatis dampaknya kepada masyarakat sekitar juga akan luar biasa. Untuk rencana tindak lanjut kampung kue, kita tetap akan membenahi secara fisik, akan kita benahi. Terus kemudian secara kapasitas dari anggota itu juga akan kita tingkatkan. Misalnya mereka harus memproduksi kue-kue yang lebih berkualitas. Jangkauan pasar juga akan kita tingkatkan. Kue-kuenya tidak hanya kue-kue basah, tapi juga kue-kue kering. Ini nanti akan kita kita bikin yang lebih variatif lagi, yang artinya kita tidak akan mengecewakan pengunjung yang berkunjung ke kampung wisata kue Rungkut. Teman-teman yang membutuhkan kue silakan datang ke kampung kue. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi Instagram kami di kampung_kueku atau langsung ke kampung kueku untuk Facebooknya, atau hubungi kami di 08500 220 793, atau langsung kunjungi saja di web kami www.kampungkuesby.com. Terus kemudian teman-teman yang akan melakukan pengabdian masyarakat silakan juga, kami sering ada kegiatan seperti itu, insya Allah kita bisa membantu. Terus kemudian penelitian-penelitian juga silakan saja datang. Terakhir, terima kasih sudah menonton video dari Tunas Hijau ID. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video mereka. Terima kasih.